Halo Sobat, jumpa lagi dengan saya, Dwi Enda Nimatul Amalia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pesawat sinar X dental. Simak baik-baik ya. Pesawat sinar X dental atau gigi ini ada dua. Yang pertama, pesawat gigi intraoral dan pesawat gigi ekstraoral. Menurut Peraturan Kepala Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, pesawat sinar X gigi intraoral adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu, dengan posisi kaset film atau sensor berada di dalam mulut. Sedangkan pesawat sinar X gigi ekstraoral adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset film atau sensor berada di luar mulut. Untuk pesawat gigi ekstraoral ini ada dua macam, yaitu panoramik untuk pemeriksaan gigi yang lengkap dan dapat berputar 360 derajat. Sementara cephalometrik untuk pemeriksaan kepala. Tetapi sinar X-nya juga berasal dari panoramik karena pesawat keduanya itu menyatu. Selanjutnya ada peralatan pengujian. 1. Ada piranha sebagai detektor. 2. Surveimeter untuk uji kebocoran tabung. 3. Jangka sorong untuk mengukur diameter konus. 4. Meteran untuk mengukur SSD dan SID. 5. Laptop yang sudah diinstal Ocean untuk membaca akurasi tegangan dari alat. Yang keenam ada film CR atau upload film, digunakan untuk uji kolimasi berkas sinar X. 7. Ada waterpass untuk uji kolimasi dan uji generator tabung. 8. Film radiokoromik untuk uji kolimasi pesawat panoramik. X-ray multimeter untuk uji akurasi tegangan, linearitas keluaran radiasi, reproduksibilitas, dan HVL. Kemudian ada plat PB dengan ketebalan 3 mm digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Yang pertama ada pesawat sinar X intraoral. Berikut ini adalah gambar dari pesawat sinar X intraoral. Adapun parameter uji kesesuaian dari pesawat sinar X intraoral. Yang pertama, uji kolimasi. Tujuannya untuk mengukur berkas sinar X agar tidak keluar dari konus, mengukur diameter konus, dan mengukur SSD pasien. Metodenya, atur posisi kaset sesuai aplikasi klinis, lakukan eksposi, kemudian ukur diameter atau diagonal citra dari mulut konus pada film. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi Dmax lebih kecil sama dengan 60 mm, dimensi berkas lebih kecil dari dimensi ujung konus, SSD lebih besar sama dengan 100 mm, dan SSD lebih besar dari atau sama dengan 200 mm. Yang kedua ada uji generator. Meliputi akurasi tegangan dan waktu, yang tujuannya untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur, biasanya menggunakan alat ukur. Metodenya, letakkan detektor pada meja pasien, posisi tegak lurus menghadap tabung, letakkan detektor 1 cm dari mulut konus, pengaturan 60 atau 65 kVp, 10 MAS, dan 0,1 sampai 0,2 skon. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi akurasi tegangan lebih kecil sama dengan 6%. Kemudian akurasi waktu pada T lebih besar sama dengan 200 miliskon ialah lebih kecil sama dengan 10%.
Selanjutnya, linearitas keluaran radiasi. Tujuannya menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi miligray per MAS pada variasi MA atau MAS. Metodenya atur 60 atau 65 kVp, 10 MAS, dan waktunya di antara 0,1 dan 0,2. Dengan MAS yang sama, variasi waktu, MA otomatis akan bervariasi. Hitung koefisien linearitas atau mu gray per MAS versus miliampere. Koefisien linear lebih kecil sama dengan 0,1. Uji generator yang ketiga ada reproduksibilitas. Tujuannya menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metodenya pengaturan posisi sama seperti uji akurasi. Data 5 kali expose untuk tiap kVp, miligray per miliampere, dan milisekon. Debat ulangan atau CV sama dengan STD. Dengan memenuhi syarat, CV lebih kecil sama dengan 0,05. Uji generator yang keempat ialah HVL. Tujuannya untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Metode yang digunakan langsung diukur dengan non-invasif dengan memenuhi syarat berikut ini. Uji yang ketiga adalah kebocoran tabung. Tujuannya untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat Kiki. Metodenya tutup rapat konus dengan timbal SSD 1 meter 60 atau 65 kV, kemudian 5 mA dan sekitar 0,5 skon. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis. Lolos uji apabila memenuhi nilai L lebih kecil sama dengan 0,25 mg dalam 1 jam. Yang kedua ada pesawat sinar X ekstraoral. Berikut ini adalah gambar dari dua jenis pesawat sinar X ekstraoral. Ada panoramik dan cephalometrik. Parameter uji kesesuaian. Yang pertama, uji kolimasi. Terdapat perbedaan pada uji kolimasi antara pesawat panoramik dan pesawat cephalometrik. Pada pesawat panoramik, uji kolimasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X serta kesesuaiannya dengan penanda reseptor citra. Sedangkan pada pesawat cephalometrik, uji kolimasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Metodenya pada panoramik, ukur dimensi penanda berkas sinar X pada permukaan reseptor citra, ukur dimensi berkas sinar X depan slot, lakukan eksposi, ukur dimensi berkas sinar X pada reseptor citra, dikatakan lolos uji apabila dimensi berkas sinar X di depan slot lebih kecil sama dengan dimensi slot. Lalu, dimensi berkas sinar X pada reseptor citra lebih kecil sama dengan dimensi reseptor citra. Metode pada cephalometrik, ukur jarak titik fokus ke pasien atau SSD, ukur jarak titik fokus ke reseptor citra, lakukan eksposi, pastikan berkas sinar X berada dalam reseptor citra. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi dimensi berkas sinar X lebih kecil sama dengan dimensi reseptor citra, dan berkas sinar X sesuai atau simetris dengan reseptor citra, dengan nilai lebih besar atau sama dengan 150 cm. Uji yang kedua ada generator dan tabung sinar X. Yang pertama, akurasi tegangan dan waktu bertujuan mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Metodenya
Letakkan detektor pada pusat sinar X pada reseptor citra. Pastikan tabung sinar X dalam posisi horizontal, sehingga berkas radiasi jatuh tegak lurus. Lakukan eksposi pada 20 MAS atau waktu eksposi pada antara 0,02 sampai 1 sekon. Lakukan 5 kali eksposi pada variasi nilai KVP 60 kV sampai kV maksimum yang dicapai. Nilai lolos uji apabila memenuhi kriteria pada panoramik, akurasi tegangan lebih kecil sama dengan 6%, sementara pada cephalomètric, untuk akurasi tegangan lebih kecil sama dengan 6%, dan akurasi waktu lebih kecil sama dengan 10%. Uji generator yang kedua ialah linearitas keluaran radiasi. Tujuannya, menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Metodenya, atur 60 kVp atau 80 kVp, 10 MAS, dan waktu antara 0,1 sampai 0,2 sekon pada pesawat panoramik. Untuk cephalomètric, atur 70 kVp dan waktu antara 0,1 sampai 0,2. Dengan MAS yang sering digunakan, variasi waktu, maka MA otomatis akan bervariasi. Syaratnya, koefisien linearitas atau CL lebih kecil sama dengan 0,1. Yang ketiga ada reproduksibilitas. Tujuannya, menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metodenya, pengaturan posisi sama seperti uji akurasi, data 5 kali eksposi untuk tiap KVP, miligray atau MA, dan MS. Kedapat ulangan atau CV sama dengan STD. Berikut ini adalah nilai uji yang dikatakan lolos apabila keluaran radiasi atau output lebih kecil sama dengan 0,05, tegangan puncak atau KVP lebih kecil sama dengan 0,05, dan waktu penyinaran MS lebih kecil atau sama dengan 0,05. Yang keempat, HVL. Tujuannya untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Metode yang dilakukan ialah secara langsung diukur dengan non-invasif. Dengan syarat berikut ini. Yang kelima, kebocoran tabung. Tujuannya, mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metodenya, pengujian dilakukan jika kolimator primer dapat ditutup. Nilai lolos uji apabila L lebih kecil sama dengan 1 mg dalam waktu 1 jam. Demikianlah pemaparan materi tentang pesawat sinar X gigi. Sampai jumpa di video selanjutnya.